Hari keempat setelah kematian Raka, penyelidikan seperti menemui jalan buntu. Barang bukti penuh teka-teki, kronologi tidak sepenuhnya utuh, dan orang-orang di sekeliling korban terlalu hati-hati dalam berbicara. Seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi kebenaran muncul ke permukaan. Namun, sebuah kejutan datang dari arah yang tak disangka. Dari seorang staf housekeeping bernama Ratri Anggraini, gadis muda berusia 25 tahun yang bekerja paruh waktu untuk Hotel Grand Nirwana. Ratri mendatangi Polda Metro Jaya tanpa didampingi pengacara atau manajemen hotel. Ia datang sendiri, membawa sebuah agenda kecil yang lusuh, penuh coretan jadwal kerja. "Saya takut sebelumnya, Pak," ujarnya dengan suara pelan kepada penyidik. "Tapi setelah lihat berita, saya sadar saya nggak bisa diam." Ratri mengaku bertugas di lantai 7 malam itu, menggantikan temannya yang sedang sakit. Sekitar pukul 22.00, ia mendengar suara langkah cepat di lorong, lebih cepat dari biasanya. Ia mengintip dari ruang penyimpanan linen dan melihat seorang pria tinggi mengenakan setelan jas abu-abu, tanpa koper, berjalan cepat keluar dari kamar 723. Di dada jasnya menempel pin kecil berlogo Kemlu. Yang membuat Ratri tertegun bukan hanya sosok pria itu, tapi tatapan paniknya saat sadar dilihat olehnya. Mata dia merah, kayak habis marah atau nangis. Tapi yang aneh, tangan kirinya pegang sesuatu yang dibungkus plastik bening, kayak kantong ziplock besar, tapi saya nggak lihat isinya, kata Ratri. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia langsung masuk ke lift dan turun ke lantai lobi. Anehnya, dalam catatan lift malam itu, tidak ada log siapapun turun dari lantai 7 pada jam tersebut. Berbekal kesaksian Ratri, tim IT forensik kembali menelusuri sistem keamanan hotel. Meski rekaman visual hilang, sistem tetap mencatat timestamp tombol lift, dan pada pukul 20.03 ada perintah dari lantai 7 ke lobi. Komisaris Yuda segera menyadari, meski data visual telah dihapus, ada jejak digital yang belum sempat disingkirkan. Seseorang dengan akses tingkat tinggi sengaja menghapus rekaman kamera, tapi dia lupa sistem lock tombol lift tetap terekam. Ini bukan tindakan acak, ini bersih, terlalu bersih untuk kebetulan. Laras Maulida yang terus terlibat aktif dalam investigasi informal bersama Yuda, mencoba mencocokkan ciri-ciri fisik pria yang dilihat Ratri dengan nama-nama yang pernah dekat dengan Raka. Ia akhirnya membawa 3 nama. 1. Andra Halim, mantan mentor Raka di Kemlu. 2. Wibowo Santosa, pejabat tinggi di bidang kerjasama regional. 3. Dirga Pane, konsultan keamanan yang pernah mendampingi tim diplomatik ke Bangkok. Ratri diminta melihat foto ketiganya. Tanpa ragu, ia menunjuk 1, Wibowo Santosa. Penyelidikan lebih lanjut membuktikan nama Wibowo Santosa memang pernah beberapa kali menginap di Hotel Grand Nirwana, namun selalu menggunakan nama alias. Ia bahkan memiliki hak akses khusus, diduga atas kerjasama internal dengan manajemen hotel. Ketika dipanggil secara resmi oleh polisi, Wibowo membantah pernah bertemu dengan Raka malam itu. Ia mengaku berada di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru bersama istri dan anak. Namun penyidik menemukan bahwa ponsel Wibowo sempat terhubung ke jaringan Wi-Fi hotel pukul 21.49 malam kejadian selama 7 menit. Ini membuktikan kehadirannya di area hotel. Setelah mendapat kesaksian Ratri soal kantong plastik bening yang dibawa pria itu, penyidik menginspeksi ulang kamar 723. Di bawah laci meja, ditemukan bekas tapak debu berbentuk persegi panjang, seukuran boks dokumen. Sepertinya ada sesuatu yang sengaja diambil, mungkin file atau barang bukti penting. Apapun itu, seseorang menganggapnya cukup berbahaya untuk tidak boleh ditemukan, ujar Yuda kepada Laras. Selang 2 hari setelah kesaksian Ratri, datang surat dari Kemlu yang meminta polisi menghentikan penyebutan nama Wibowo Santosa dalam penyelidikan terbuka. Mereka mengklaim bahwa isu ini berpotensi mengganggu hubungan diplomatik yang sensitif. Namun Yuda tidak gentar. Ia tahu sekarang bahwa ini bukan lagi tentang satu kematian, tapi soal kebenaran yang ingin dikubur dalam-dalam oleh sistem. Dalam upaya menggali motivasi Raka,
Laras kembali membuka pesan-pesan lama mereka. Salah satunya berisi audio rekaman suara dari 2 tahun lalu, saat Raka sedang menjalani pelatihan diplomatik. Kadang aku bingung, Laras. Kita ini disuruh bela negara, tapi nggak pernah tahu siapa yang kita lindungi. Orang-orang di atas sana, mereka bahkan nggak kenal nama kita. Laras menyadari Raka sudah lama resah. Kematian ini bukan karena tekanan sesaat. Ini adalah hasil dari konflik batin yang memuncak, dan kemungkinan besar karena ia mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Sejak memberi kesaksian, Ratri mulai menerima pesan-pesan misterius dari nomor tak dikenal. Kamu salah lihat. Tutup mulut kalau nggak mau celaka. Pihak kepolisian langsung menempatkannya dalam perlindungan saksi, namun ini membuktikan bahwa kesaksiannya sangat mengancam seseorang. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa orang tersebut? Jam demi jam, hari demi hari, misteri di balik kematian Raka Adiningrat tidak menjadi semakin jelas, melainkan semakin kusut. Setelah penemuan tubuhnya yang memicu banyak pertanyaan, Komisaris Yudana Rinaldi memerintahkan penyusunan kronologi lengkap 48 jam terakhir kehidupan Raka. Tujuannya, mencari celah kecil yang mungkin dilewatkan, sebuah detail yang bisa mengubah dugaan dari kematian alami menjadi pembunuhan dengan skenario. Berdasarkan data kartu akses hotel, rekaman CCTV sebelum mati, serta data GPS ponsel Raka, inilah gambaran 2 hari terakhirnya. 10 Mei 23.00, Raka tiba di Jakarta dari Bangkok menggunakan penerbangan komersil. Ia dijemput oleh sopir dari Kementerian Ardi dan langsung check-in di Hotel Grand Nirwana atas permintaan sendiri. 11 Mei 10.00 sampai dengan 17.00, Raka menghadiri rapat tertutup di gedung Kemlu, dilaporkan tidak banyak bicara. Dalam log rapat, ia hanya berbicara 1 kali, menyarankan untuk memastikan keamanan data lintas digital diplomatik. 11 Mei malam, ia makan malam sendiri di restoran hotel, terlihat gelisah menurut pelayan. Kemudian tidak terlihat hingga keesokan paginya. 14 Mei, pagi hingga malam tidak keluar dari kamar, ditemukan meninggal esok harinya. Dr. Samuel Prihadi, forensik yang memeriksa jenazah, menyatakan waktu kematian sekitar pukul 23.00 sampai dengan 00.00. Namun, di waktu yang sama, sinyal ponsel Raka sempat bergerak ke arah balkon lalu hilang sesaat. Lampu kamar padam dan menyala kembali dalam rentang waktu 3 menit. Aktivitas pada laptop menunjukkan seseorang sempat membuka folder diplomatik terenkripsi pukul 23.17. Yuda menyimpulkan Raka tidak sendiri malam itu. Penyidik menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria berpakaian rapi masuk ke lift sekitar pukul 21.48 tanpa kartu akses menggunakan bantuan petugas hotel. Saat ditanya, staf hotel awalnya mengaku tidak ingat, namun akhirnya mengaku diberi tip besar oleh pria tersebut. Ciri-ciri pria itu, berusia sekitar 35-40 tahun, mengenakan pin kecil berlogo Kemlu, tidak meninggalkan nama dalam log tamu, wajahnya tidak terekam jelas karena posisi kamera, tidak tercatat check-in. Dia bisa jadi kunci, kita belum tahu siapa dia. Tapi satu hal jelas, dia bukan tamu biasa, ujar Yuda. Di hari ketiga setelah kematian Raka, jenazah dibawa ke rumah duka keluarganya di Cempaka Putih. Ibunya, Wulan Adiningrat, terlihat terpukul namun tetap kuat di depan para pelayan. Laras Maulida datang membawa setangkai bunga mawar putih dan surat tulisan tangan dari Raka yang dikirimkan sehari sebelum kematiannya melalui jasa ekspedisi instan. Dalam surat itu, Raka menulis, "Kalau nanti aku tidak ada, tolong jaga Mama. Jangan percaya semua yang mereka katakan. Tidak semua teman adalah teman dan tidak semua tugas adalah demi kebaikan." Surat itu membuat Laras menangis. Ia tahu Raka tengah menghadapi sesuatu yang lebih besar dari tugas diplomatik biasa. Barang-barang pribadi Raka disita untuk diperiksa, termasuk tas diplomat yang terkunci dengan kombinasi angka. Setelah berhasil dibuka oleh tim forensik digital, ditemukan berkas perjalanan diplomatik aman,
kartu identitas diplomatik tambahan yang tidak sesuai dengan foto resmi, flash disk berisi dokumen terenkripsi berjudul Project Mahameru. Namun anehnya, flash disk tersebut kosong, filenya terhapus secara permanen. Penyidik forensik meyakini file dihapus secara remote menggunakan aplikasi yang hanya bisa dijalankan oleh pengguna level tinggi dalam sistem Kemlu. Kita sedang menghadapi pemain internal, utab Yuda. Seseorang di dalam kementerian tidak ingin file itu dilihat siapapun, bahkan setelah Raka mati. Laras kemudian menyebut nama Andra Halim, staf senior Kemlu yang dulu sempat menjadi mentor Raka di pelatihan diplomatik. Ia terakhir kali terlihat bersama Raka 2 minggu sebelum kematian dalam pertemuan informal di Bangkok. Saat dipanggil untuk klarifikasi, Andra terlihat gugup namun bersikukuh tidak tahu menahu. "Saya hanya minum kopi dengannya. Dia bilang merasa terancam, tapi saya pikir itu cuma paranoid karena tekanan kerja," ujar Andra. Namun dalam penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa Andra pernah mengakses folder yang sama dalam laptop kerja Raka menggunakan jaringan Kemlu. Berita kematian Raka menyebar luas, media menyorot kejanggalan demi kejanggalan. Judul seperti "Diplomat Muda Mati Mendadak", "Siapa yang bertanggung jawab?" dan "Ada yang disembunyikan dari publik" memenuhi lini massa media sosial. Tekanan publik membuat kepolisian dan Kemlu saling lempar pernyataan, bahkan muncul spekulasi bahwa kasus ini akan segera dihentikan demi menjaga stabilitas politik menjelang tahun pemilu. Kasus ini ditutup dengan sebuah pertanyaan besar dari Komisaris Yuda yang tercatat dalam catatan investigasi pribadinya. Jika Raka memang bunuh diri, mengapa ia menyembunyikan informasi? Jika ia dibunuh, mengapa begitu rapi hingga hampir tak terdeteksi? Dan jika ini semua tentang negara, seberapa banyak kebenaran yang bisa diungkap sebelum semuanya diberangus? Kasus ini semakin tidak masuk akal. Hingga pekan kedua sejak kematian Raka Adiningrat, tekanan politik, opini publik, dan tekanan internal kepolisian bertabrakan dalam satu medan. Namun, Komisaris Yuda Rinaldi tetap fokus pada satu hal. Ilmu forensik tidak bisa dibohongi. Dan pagi itu, tepat pukul 8.15 pagi, hasil uji toksikologi lengkap dari tubuh Raka akhirnya tiba. Dr. Samuel Prihadi memulai laporannya dengan kalimat yang membuat jantung Yuda berdegup lebih kencang. "Kami menemukan senyawa kimia aktif dalam sistem peredaran darah almarhum yang tidak termasuk dalam daftar racun standar atau zat medis legal di Indonesia. Nama senyawanya CX47 Delta. Bagi orang awam, nama ini tak berarti apa-apa. Tapi bagi seorang penyidik kawakan seperti Yuda, ini seperti membuka kotak Pandora. CX47 Delta adalah senyawa kimia sintetis yang pernah terungkap dalam skandal intelijen Eropa tahun 2019. Fungsinya melumpuhkan sistem saraf pusat dalam 3 kurang lebih 6 menit tanpa meninggalkan jejak fisik luar biasa. Reaksinya bisa seperti serangan jantung, stroke, atau bahkan sekadar pingsan, tergantung dosis. Zat ini tidak dijual bebas, tidak digunakan di rumah sakit, dan tidak pernah tercatat digunakan dalam kegiatan sipil. Hanya agen operasi rahasia yang memiliki akses terhadap senyawa ini. Ketika hasil ini disampaikan secara internal, pihak Rumah Sakit Bayangkara memutuskan agar laporan ini tidak dibocorkan ke media. Yuda diminta hanya memberikan ringkasan teknis yang tidak memicu kontroversi. Namun, Yuda tak tinggal diam. Ia memanggil Dr. Sari Wulandari, Kepala Arsip Khusus Kemlu, yang dikenal jujur dan punya rekam jejak panjang soal keterbukaan data diplomatik. Setelah mendapat izin terbatas, mereka mengakses catatan pengamanan diplomatik tahun 2022. Di sana, mereka menemukan proyek yang hampir dihapus dari sistem. Operasi Mahameru, Keamanan Delegasi dan Intelijen Asing. Yang mengejutkan, Raka pernah menjadi anggota non-aktif dalam tim pengawasan diplomatik proyek tersebut, tapi ditarik keluar secara sepihak tanpa alasan resmi hanya 2 bulan sebelum kematiannya.
Dari dokumen yang berhasil disalin Yuda secara terbatas, ditemukan bahwa Operasi Mahameru menyebut istilah CX sebagai bagian dari pengawasan potensi ancaman internal selama pertemuan internasional di Bangkok. Senyawa itu sempat disebut sebagai cadangan pengaman jika ada infiltrasi dari negara ketiga. Laras, yang membaca salinan tersebut, berbisik pada Yuda. Raka tahu soal ini, mungkin lebih dalam dari yang kita kira. Mungkin dia tidak setuju dengan cara mereka. Dan itu membuatnya jadi target, jawab Yuda singkat. Tim forensik digital kembali ke laptop Raka yang sempat dipindahkan ke ruang penyimpanan. Setelah melewati beberapa firewall, mereka berhasil mengakses folder yang dikunci 2 lapis enkripsi. Di dalamnya, hanya satu file tersisa. Sebuah catatan terenkripsi yang akhirnya terbaca dengan sandi pribadi Raka, yang berasal dari kutipan puisi Chairil Anwar yang sering ia baca, yaitu, "Aku ini binatang jalang." Isi catatan itu membuat bulu kuduk Yuda berdiri. Jika saya tidak lagi bisa berbicara, cari file Mahameru. Jangan percaya pada WS, dia bukan teman. Saya ditawari pilihan, diam atau menghilang. Saya pilih berbicara, tapi mungkin saya kalah cepat. Catatan ini bukan hanya peringatan, tapi testimoni kematian. Hari berikutnya, seorang teknisi forensik kepolisian menerima laporan bahwa dokumen salinan Mahameru telah dihapus secara remote dari sistem backup, hanya beberapa jam setelah dicetak. Artinya, seseorang memantau penyidikan dari dalam. Bukan hanya saksi yang terancam, tapi penyidik pun mulai diawasi. Yuda pun memindahkan saksi kunci Ratri Anggraini ke lokasi yang dirahasiakan dan mengamankan Laras dengan penjagaan taktis. Ia mulai menyadari bahwa penyidikan ini bukan lagi sekedar investigasi kriminal, tapi benturan dengan institusi yang ingin menjaga wajahnya tetap bersih. Malam tanggal 21 Mei, Laras melaporkan bahwa ia melihat 2 pria tidak dikenal mengikuti mobilnya dari kantor ke apartemen. Ketika mencoba berbelok ke jalan kecil, mobil itu ikut masuk, namun langsung kabur ketika Laras berhenti di depan pos polisi terdekat. Rekaman CCTV dari pos menunjukkan plat mobil tersebut menggunakan plat khusus militer, namun setelah ditelusuri, plat itu ternyata palsu. Yuda tahu, ini adalah peringatan, tapi justru peringatan seperti itulah yang membuatnya lebih yakin. Dengan ditemukannya zat CX-47 Delta dan keterlibatan Raka dalam operasi intelijen yang bermasalah, Yuda menyusun hipotesis baru. Raka adalah target yang harus dilenyapkan secara bersih. Dia bukan korban kebetulan, dia korban sistem yang tak ingin rahasia mereka bocor. Namun, untuk membuktikan hal ini, ia butuh fakta fisik, saksi tambahan, dan yang terpenting, akses penuh ke file Mahameru yang disimpan di dalam sistem Kemlu dalam server offline. Dan untuk itu, Yuda harus menyusup ke tempat yang paling dijaga, yaitu Pusat Arsip Diplomatik Nasional, di mana hanya sedikit orang yang punya akses resmi. Kini, penyidikan bukan lagi sekedar mengikuti prosedur. Ia sudah memasuki wilayah perang informasi, penghapusan jejak, dan potensi sabotase internal. Komisaris Yuda tahu, semakin dekat ia ke sumber, semakin besar bahaya. Namun kebenaran tidak bisa dibiarkan tenggelam begitu saja, karena jika Raka Adiningrat bisa dibungkam demi menutupi operasi hitam negara, siapapun bisa jadi korban berikutnya. Komisaris Yuda Rinaldi menyadari satu hal penting. Dokumen digital bisa dipalsukan, rekaman bisa dihapus, saksi bisa dibungkam. Tapi arsip fisik yang dicetak, ditandatangani, dan dibubuhi stempel resmi lebih sulit dipalsukan dan kadang lebih jujur. Satu-satunya tempat yang mungkin masih menyimpan salinan asli dari dokumen proyek Mahameru adalah Pusat Arsip Diplomatik Nasional di Pejumpongan. Sebuah gedung bertingkat 5 yang dijaga ketat, tempat penyimpanan dokumen-dokumen paling rahasia negara. Namun, untuk masuk ke ruang arsip lapis 3,
Seseorang harus punya izin akses kelas merah. Hanya dimiliki oleh pejabat eselon 1 atau 2 di Kemlu. Yuda bukan diplomat, ia polisi. Dan ia tahu jalur resmi tidak akan memberinya apapun. Untungnya, ia tidak sendiri. Dr. Anda Sari Wulandari, kepala arsip khusus, akhirnya bersedia membantu secara diam-diam setelah membaca transkrip file rahasia dari laptop Raka. Saya sudah 3 dekade di kementerian ini. Saya pernah bantu simpan dokumen soal pembantaian di perbatasan. Tapi Mahameru, saya curiga sejak awal. Dengan penyamaran sebagai pengarsip teknis dari Subdirektorat Perjanjian Regional, Laras dan Yuda menyusup masuk bersama Sari pada malam hari saat pemeliharaan sistem berlangsung. Di tangan Sari, mereka punya kunci fisik ke ruang arsip 3KR, bagian terdalam dari lantai 4. Pukul 23:11, mereka berhasil membuka laci logam bernomorkan 4047-INT-rahasia. Di dalamnya ada 3 bundel map merah berstempel. Pertama, Operasi Mahameru, laporan awal. Kedua, Pengawasan Diplomatik Bangkok 2022. Dan yang ketiga, Penghapusan akses personil RA di Ningrat. Isi dokumen-dokumen tersebut mengejutkan. Raka sempat mencatat pada laporan tertulis tangan bahwa ia menemukan aktivitas ilegal pengintaian internal oleh tim diplomatik Indonesia sendiri kepada delegasi ASEAN dan pejabat media asing, termasuk penyadapan, pelacakan sinyal HP, dan pemasangan mikrofon rahasia di ruang negosiasi. Lebih parah lagi, ia menulis komentar di pinggir halaman. WS setuju prosedur ini dijalankan, tapi ini bukan tugas diplomasi. Ini pengintaian politik. Kita main di wilayah yang bisa merusak reputasi negara. Inisial WS menguatkan dugaan bahwa Wibowo Santosa memegang kendali langsung atas operasi tersebut. Di balik map terakhir, mereka menemukan sebuah mini DV tape, kaset kecil biasa digunakan di kamera pengintai lawas. Di labelnya tertulis, Backup Kamar 723-12 Mei. Laras gemetar. Tape ini, jika isinya sesuai dugaan, bisa menjadi pembuktian langsung bahwa Raka tidak sendirian malam itu, bahwa ia sempat merekam kejadian sebelum kematiannya. Tape itu tidak bisa diputar di sembarang alat, tapi Sari masih menyimpan pemutar lama di ruang pribadinya. Mereka langsung menuju ke sana. Apa yang mereka lihat malam itu mengubah segalanya. Rekaman dari kamera tersembunyi di balik figura kamar hotel menunjukkan pukul 21.47. Raka sedang mengetik di laptop. Ia tampak gelisah. Pukul 21.52, seseorang mengetuk pintu. Raka membuka. Masuklah pria bertubuh besar, mengenakan jas, wajah setengah tertutup masker. Pukul 21.57, terjadi percakapan intens. Raka terdengar berkata, "Aku nggak akan diam. Biar semua tahu." Pukul 21.01, pria itu tampak mengambil sesuatu dari saku jasnya, kemungkinan zat CX Delta 47, dan mendekati Raka. Gambar menjadi kabur, seperti ada gangguan sinyal. Dan kemudian, video berhenti. Laras menutup wajahnya. Yuda terdiam lama. Raka tidak bunuh diri. Ia dibungkam. Dan rekaman itu adalah saksi terakhirnya. Hanya 12 jam setelah rekaman itu ditemukan, rumah Dr. Anda Sari Wulandari dilempari batu dengan pesan tertulis di kertas merah. Berhenti atau hilang. Yuda pun memutuskan, semua bukti harus diamankan. Rekaman disalin ke 4 salinan, dikirim ke 3 lokasi berbeda, termasuk 1 ke rumah aman milik Laras yang tidak terdaftar di dokumen resmi. Kini, Yuda menghadapi pilihan besar. Bukti sudah di tangan. Pertama, rekaman visual. Kedua, dokumen tertulis Mahameru.
Dan ketiga, testimoni dari Raka sendiri. Tapi apakah semua itu cukup untuk menumbangkan sistem? Jika ia membawa semua bukti ini ke pres, karirnya tamat. Jika ia menyerahkannya ke jalur hukum biasa, ada resiko bahwa semuanya akan hilang dalam proses. Laras mengusulkan opsi ketiga. Buat publik tahu, sekarang. Malam itu juga, Yuda dan Laras bertemu dengan seorang jurnalis investigasi independen bernama Awan Putra, yang memiliki jaringan internasional dan dikenal tak bisa dibeli. Ia diberi salinan rekaman, dokumen, dan penjelasan rinci. Tapi kalau saya rilis ini, bisa geger, bukan cuma Jakarta. ASEAN bisa kena imbasnya, kata Awan. Justru itu, biarkan mereka tahu apa yang disembunyikan, jawab Laras. Di ujung narasi ini, kita ditinggalkan dengan satu kesadaran. Raka tak mati sia-sia. Ia meninggalkan jejak yang cukup kuat untuk mengguncangkan tembok kokoh sistem. Pagi tanggal 26 Mei 2023, pukul 7.15 WIB, sebuah laporan berjudul Operasi Mahameru Mata-Mata dalam Delegasi Diplomatik Indonesia muncul di halaman muka situs globaltruthasia.net, media independen yang berbasis di Singapura. Ditulis oleh Awan Putra, laporan tersebut menyertakan tangkapan gambar dari rekaman tersembunyi di kamar Raka, dokumen rahasia Mahameru tanpa menyebut sumber, dan kronologi terstruktur yang mengarah pada dugaan keterlibatan petinggi Kementerian Luar Negeri. Tidak butuh waktu lama. Hanya dalam waktu 3 jam, tagar hashtag Justice for Raka memuncaki trending topik nasional. Di internal Kemeluh, gempa terjadi. Seluruh pejabat mendadak dipanggil untuk rapat darurat. Ruang kantor Wibowo Santosa dikunci untuk sementara. Tak ada pernyataan resmi. Namun, tekanan tak bisa dibungkam. Kemeluh merilis pernyataan singkat. Kami mengutuk segala bentuk pebocoran dokumen negara yang dapat merusak stabilitas diplomatik. Kasus RA masih dalam penyelidikan kepolisian, dan kami menghormati proses hukum. Sebuah kalimat diplomatis yang menegaskan satu hal. Mereka tidak menyangkal, tapi juga tidak mengakui. Di sisi lain, Komisaris Yuda ditelepon langsung oleh Wakapolri. Ditegur. Disuruh diam. Yuda, kalau kau terus buka ini, kita bisa berhadapan dengan krisis diplomasi regional. Kau tahu artinya. Tapi Yuda sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Ia tahu jika ia mundur sekarang, semua saksi akan dihilangkan satu persatu, termasuk dirinya. 2 hari kemudian, 28 Mei 2023, seseorang datang ke rumah aman tempat Laras tinggal. Dia memperkenalkan diri sebagai Dimas Haryo, diplomat muda yang pernah menjadi asisten pribadi Wibowo Santosa selama 7 bulan. Dimas membawa satu flash disk. Di dalamnya berisi rekaman suara. Tanggal 9 Mei 2023, 3 hari sebelum kematian Raka. Kalau Raka ngotot terus buka-bukaan soal Mahameru, urus dengan cara apapun. Jangan sampai dia bocor ke luar negeri. Dimas mengaku merekam secara diam-diam saat diperintahkan langsung oleh atasannya untuk mengurus Raka. Awalnya ia mengira itu hanya perintah untuk mengisolasi atau menjatuhkan secara administratif. Tapi saat tahu Raka ditemukan mati, Dimas dihantuni rasa bersalah yang tak bisa lagi ia tahan. Saya gak bisa lagi tutup mulut. Raka orang baik, dia jujur, dan saya bagian dari sistem yang membunuhnya. Ini salah satu penembusan saya. Pengakuan ini menegaskan bahwa kematian Raka adalah perintah tidak langsung dari atas, bukan tindakan impulsif, tapi perintah sistematis. Beberapa jam setelah pengakuan Dimas dipublikasikan oleh Awan Putra lewat podcast investigasi daring, terjadi lonjakan aktivitas media sosial aneh. Komentar-komentar bot menyebut Raka depresi, pecandu, gagal karir. Artikel-artikel lama dimunculkan kembali tentang gangguan emosional diplomat muda. Narasi bahwa Raka bunuh diri karena tekanan pribadi didorong di berbagai kanal. Ini adalah operasi psikologis untuk memutarbalikkan opini publik. Tapi masyarakat sudah kadung percaya bahwa ada yang janggal. Singapura, Malaysia, dan Thailand mengajukan pertanyaan resmi kepada pemerintah Indonesia terkait kebenaran laporan Mahameru. Mereka menuntut klarifikasi atas tuduhan bahwa Indonesia menyadap pertemuan ASEAN di Bangkok. Di media internasional muncul liputan besar. ASEAN infiltrated by spy operation? The Straits Times. Indonesian diplomat dead after exposing covered up. BBC Asia.
Mahameru, the scandal that could reshape Southeast Asian diplomacy, The Diplomat. Pemerintah Indonesia dalam posisi genting. Ratri Anggraini, saksi hotel, dilaporkan menghilang 2 hari setelah wawancaranya tayang di YouTube. Dr. Sari Wulandari mengundurkan diri dan pindah ke luar negeri diam-diam. Dimas Hariho kini berada dalam perlindungan saksi di bawah LPSK dengan pengamanan ketat. Yuda dan timnya akhirnya menggandeng LBH Progresif, lembaga bantuan hukum independen, untuk memaksa BRCM membuka penyelidikan ulang atas kematian Raka sebagai kasus pembunuhan terencana. Namun, mereka sadar satu hal penting. Bukti saja tidak cukup, tekanan publik harus terus dijaga, karena kebenaran tanpa suara hanya akan dikubur hidup-hidup. Dengan rekaman suara perintah, dokumen Mahameru dan pengakuan internal, publik semakin yakin bahwa kematian Raka adalah puncak dari operasi kotor yang dijalankan orang dalam sistem. Tapi kekuatan yang mereka lawan bukan sembarangan. Mereka melawan sistem yang mampu menghapus orang dalam satu malam. Pada 1 Juni 2023, pukul 2:10 dini hari, Laras terbangun oleh notifikasi tak wajar. Seluruh akun media sosial miliknya dibobol, email kerjanya dikunci, komputer laptop yang disimpan di rumah perlindungan mendadak menyala sendiri dan menampilkan pesan, "Berhenti bicara, atau kami akan buat kamu jadi seperti Raka." Pesan itu berasal dari program yang tidak dikenali. Begitu dicoba ditelusuri, sinyalnya berasal dari server yang dilacak ke Brussels, tapi hanya sebagai pemantul. Aslinya tidak diketahui. Pukul 4 pagi, Awan Putra menerima pesan terenkripsi. "Jangan tayangkan episode besok jika kamu sayang ibumu." Ia langsung menghubungi sang ibu yang tinggal di Surabaya. Tak bisa dihubungi. Ketika tim investigasi lokal datang ke rumah sang ibu, pagar rumahnya sudah terbuka. Untungnya, ibunya ditemukan selamat. Namun dengan surat ancaman di balik pintu, "Satu langkah lagi, kami habisi semuanya." Sementara itu, Ratri Anggraini, staf hotel yang sempat diwawancarai oleh Awan Putra, dinyatakan hilang secara resmi oleh keluarganya sejak 29 Mei 2023. CCTV rumahnya terakhir merekam 2 orang pria berbaju seperti kurir logistik, namun kendaraan mereka tidak terdaftar secara resmi. Laras mulai curiga, ini bukan hanya soal penghilangan saksi, ini peringatan bagi semua yang terlibat. Komisaris Yuda memanggil LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memindahkan Dimas Haryo ke lokasi rahasia baru. Namun, saat proses pemindahan, mobil pengawal mereka ditabrak keras oleh mobil lain di kawasan tol JORR arah Tanjung Barat. Dimas terluka, tetapi selamat. 2 petugas pengawal mengalami luka serius. Tidak ada plat nomor di mobil penabrak. Pelakunya kabur, kamera tol mati. Polanya mirip dengan kecelakaan Raka. Semua terasa seperti rekayasa yang sama. Media sosial meledak. Ada 2 kubu besar. 1. Kubu keadilan Raka. Masyarakat sipil, mahasiswa dan LSM yang menuntut kasus ini dibuka ke publik. 2. Kubu stabilitas negara. Akun-akun anonim yang menyuarakan pentingnya menjaga rahasia negara, menyerang karakter pribadi Raka dan Laras. Beberapa akun mendadak menyebarkan video pribadi Raka dan Laras, mengesankan bahwa mereka punya hubungan asmara tersembunyi yang diklaim sebagai motif emosional bunuh diri. Padahal Laras sendiri menegaskan, Raka bukan lemah, dia punya beban besar sebagai patriot. Dia gak mungkin mengakhiri hidupnya hanya karena urusan pribadi. Itu fitnah. Namun berita miring itu sempat memecah dukungan publik. Komisaris Yuda dipanggil ke ruang Wakapolri. "Yuda, kamu bukan anak kecil. Kalau kamu terus buka ini, kamu bukan hanya melawan penjahat, kamu melawan sistem yang membesarkanmu." Tapi Yuda hanya menjawab, "Justru karena saya dibesarkan oleh sistem hukum negara, saya akan buktikan bahwa hukum masih bisa berdiri." Begitu keluar dari ruangan, salah satu asistennya berbisik pelan, "Pak, ponsel saya diretas. Semua salinan data kita di server kepolisian sudah dihapus." Yuda dan Awan memutuskan tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan semuanya ke publik. Tanggal 4 Juni 2023, pukul 8 malam,
mereka menayangkan video dokumenter berdurasi 57 menit berjudul Raka, Diplomat yang Terbunuh oleh Negaranya Sendiri. Video ini memuat pengakuan Dimas Haryo, rekaman suara perintah mengurus Raka, rekaman CCTV kamar Raka tanpa sensor, dokumen Mahameru, sensor separuh untuk lindungi informasi negara, dan testimoni terakhir Laras. Hanya dalam 7 jam, video ini ditonton 4,1 juta kali dan menjadi trending nasional dan Asia Tenggara. Keesokan harinya, 5 Juni 2023, untuk pertama kalinya sejak kematian Raka, Presiden Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi di Istana Negara. Saya menyayangkan dugaan keterlibatan aparatur negara dalam kematian salah satu putra terbaik bangsa. Saya sudah perintahkan pembentukan tim independen nasional untuk menyelidiki secara terbuka kasus ini. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang bisa sembunyi di balik jabatan. Pernyataan ini mengejutkan, tapi lebih mengejutkan lagi, Wibowo Santosa dikabarkan mengundurkan diri secara mendadak dari jabatannya pada malam yang sama. Tanggal 6 Juni 2023, Dimas Haryo dan Laras Maulida secara resmi mendaftarkan laporan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri dengan 6 nama yang mereka ajukan sebagai terduga pelaku dan perencana. Sementara itu, Komisaris Yuda dimutasi secara tiba-tiba ke luar Jawa. Banyak yang menganggap ini adalah cara halus untuk menjauhkan dirinya dari kasus ini. Tapi Yuda tidak menyerah. Saya akan tetap memantau kasus ini dari manapun saya berada. Saya tidak akan mundur. Malam itu, ribuan orang berkumpul di depan kantor Kementerian Luar Negeri dan membawa lilin. Di tangan mereka tulisan-tulisan seperti, "Raka bukan bunuh diri. Kami tidak diam. Keadilan bukan untuk elit saja." Kebenaran memang belum menang, tapi untuk pertama kalinya publik tidak lagi takut. Sistem yang diam kini digoyang dari akarnya. 7 Juni 2023, Gedung Pengadilan Tipikor penuh sesak. Persidangan perdana dibuka untuk kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap diplomat muda Raka Satyawiguna. Tersangka yang dihadirkan ke pengadilan. 3 orang dari unsur internal Kemlu, termasuk mantan ajudan Wibowo, 2 personel intelijen sipil, tak tercatat secara resmi. 1 pejabat staf ahli yang terkait proyek Mahameru. Namun Wibowo Santosa sendiri belum muncul. Pengacaranya berdalih kliennya tengah dalam pengobatan jantung di Singapura. Banyak pihak menduga ia sengaja menghindari proses hukum. Hakim Kusnadi menegaskan, sidang ini akan dibuka secara transparan. Negara tidak boleh kalah oleh rasa takut. Laras memberikan kesaksian dengan air mata menahan emosi, menceritakan percakapan terakhirnya dengan Raka, isi pesan suara, serta tekanan yang dialami sang diplomat sebelum wafat. Lalu giliran Dimas Haryo yang maju. Ia membawa salinan rekaman percakapan internal dalam rapat tertutup Kemlu, termasuk 1 kalimat, "Jika Raka membuka Mahameru, seluruh stabilitas kita bisa runtuh. Dia harus dibungkam sebelum semuanya terbakar." Namun puncak gemparnya terjadi saat Ratri Anggraini yang sempat dinyatakan hilang, muncul kembali sebagai saksi kejutan. Ia berhasil diselamatkan oleh tim independen yang menyembunyikannya di lokasi rahasia di Bogor, setelah sebelumnya diculik dan ditahan oleh kelompok tak dikenal. Ratri bersaksi, "Saya lihat 2 pria keluar dari kamar Raka. Salah satunya membawa sarung tangan. Saya tahu wajahnya. Dia pernah mengantar Wibowo Santosa saat inspeksi mendadak di hotel kami." Seluruh ruang sidang terdiam. Tanggal 14 Juni 2023, setelah tekanan publik internasional dan nota diplomatik dari UNDP dan Kedutaan Besar Jerman, Interpol mengeluarkan red notice atas nama Wibowo Santosa. Tanggal 16 Juni, Wibowo ditangkap di bandara kecil di Johor, Malaysia, saat akan naik jet pribadi menuju Filipina. Ia diterbangkan ke Jakarta, dan pada tanggal 18 Juni, ia resmi menjadi terdakwa utama. Di hadapan majelis hakim, Wibowo tetap menolak tuduhan. "Saya tidak pernah memerintahkan pembunuhan. Semua ini rekayasa untuk menjatuhkan reputasi saya."
Namun bukti-bukti elektronik, testimoni saksi, serta rekaman suara dan transaksi uang kepada agen tidak resmi memperkuat dakwaan pembunuhan berencana, penyalahgunaan kekuasaan, dan upaya menghalangi proses hukum. Tanggal 30 Juni 2023, tepat 6 bulan setelah kematian Raka, pengadilan menjatuhkan vonis. Wibowo Santosa, 22 tahun penjara, 2 petugas lapangan, seumur hidup, 3 staf pendukung, 15 tahun penjara. Hakim Kusnadi berkata dalam pernyataan akhir, ini bukan hanya soal 1 nyawa. Ini adalah pengingat bahwa negara tidak boleh membungkam kebenaran atas nama stabilitas. Raka adalah pengingat bahwa kejujuran masih hidup. Di luar pengadilan, puluhan ribu masyarakat berkumpul, menyalakan lilin, dan menyanyikan lagu nasional. Gugur bunga mengalun di bawah hujan ringan malam itu. Laras mendirikan lembaga bernama Yayasan Raka Satya untuk mendampingi para whistleblower dan keluarga korban pelanggaran hukum. Awan Putra menulis buku berjudul Raka, Diplomasi, Duka, dan Darah. Buku itu laris dan diterjemahkan ke 7 bahasa. Komisaris Yuda, meskipun sudah dimutasi, menerima penghargaan dari Presiden, medali keberanian dalam penegakan hukum, tapi ia menolak wawancara media. Kalimat terakhirnya kepada Awan, kita berhasil kali ini, tapi yang seperti ini bukan cuma 1. Jangan berhenti menyalakan api. Raka Satya Wiguna mungkin telah tiada, tapi kebenaran yang ia bawa kini telah membuka jalan panjang yang harus terus dijaga. Karena di negeri ini, keadilan tidak jatuh dari langit. Ia harus diperjuangkan oleh kita semua.